membara, bos. Kebayang dong gimana makannya dengan penyajian se-ekstrim ini? Tapi memang ginilah treatment penyajian menu ramen yang lagi viral di kota Bandung, Jawa Barat. Bos, perkembangan dunia kuliner di Indonesia makin hari emang makin mantap. Gak cuma menu khas Nusantara aja, menu yang diadaptasi dari luar juga makin mudah didapat. Nah, kebiasaan warga plus 62 yang suka eksplor berbagai menu memang jadi lahan basah bagi para pejuang cuan. Membuka bidang usaha di dalam dunia kuliner itu sangat menjanjikan. Apalagi ketika kita mempunyai inovasi, kualitas, dan juga rasa. Mau tahu bagaimana behind the skin-nya Fire Ramen Bandung? Saksikan, cuan bos! Mencoba peruntungan dalam dunia bisnis cuma bisa diwujudkan dengan satu mindset, bos, yaitu niat. Begitu juga yang dilakukan Julio. Pernah bekerja sebagai teknisi di negara Jepang, bikin Julio tertarik dengan sejumlah makanan khas negeri Sakura, bos. Dari situlah muncul ide untuk bikin usaha kuliner dengan konsep sajian yang unik. Menu yang dipilih adalah berbagai olahan ramen dengan varian yang banyak. Salah satunya ya Fire Ramen ini, bos. Fire Ramen adalah hidangan mie khas Jepang yang mengandalkan api besar pada saat penyajian. Konsep ini diadaptasi Julio dari daerah Kyoto, Jepang. Proses penyajiannya yang terbilang unik dan rada ekstrim ternyata mampu menyedot pangsa, bos. Makanya olahan ini jadi favorit pengunjung tiap harinya. Sebenarnya Julio nggak memiliki background dalam dunia kuliner. Makanya butuh persiapan yang matang dengan terus mempelajari dunia ramen. Mulai dari bahan, jenisnya, sampai proses pengolahannya. Setelah pulang ke Indonesia pada awal pandemik lalu, akhirnya di penghujung tahun 2021, Julio memulai petualangan cuannya di usaha ramen. Siapa sangka, bos, dalam hitungan waktu yang lumayan sebentar, ramennya Julio booming dan banyak dilirik. Untuk konsep tempat, Julio membangun outlet yang ada di Jalan Lengkong Kecil, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung dengan kapasitas 50 orang. Suasananya dibikin cozy ala-ala Jepang, bos. Sementara untuk menu Fire Ramen, terdapat kursi dan meja khusus buat pengunjung untuk melihat langsung proses penyajian. Oh iya, bos, sebelum melihat proses pembuatan Fire Ramen, para pengunjung akan dikasih pengarahan seputar hal yang boleh dan gak boleh dilakukan. Selain itu, pengunjung juga wajib mengenakan apron anti panas, serta ada jarak 1 meter antara tempat duduk dengan meja. Termasuk nggak menggunakan handphone juga, bos. Biasanya, petugas akan menempatkan HP pengunjung di tempat khusus. Terus, pada saat proses pembuatan Fire Ramen, posisi tangan pengunjung harus berada di belakang. Kok jadi kayak ujian di kelas nih, Mas Julio? Emang harus banget kayak gitu ya? Karena kita di sini memang ada atraksi api, jelas kita ada standar keamanannya juga, ada peraturannya juga. Contohnya antara jarak tuangin apinya dengan customer kita ada jaraknya, sekitar 1 meter. Bos, Fire Ramen adalah kombinasi dari original ramen dengan sejumlah bumbu khas Jepang. Ditambah sejumlah topping seperti telur, narutomaki, daun bawang, dan mie yang lembut. Fire! Yang paling ditunggu pengunjung, ya atraksi kayak gini, bos. Sensasi api besar yang dihasilkan pada mangkok. Apinya itu loh, bikin seru-seru gimana gitu ya. Oh iya, bos, proses pembakaran Fire Ramen ini ternyata bukan sekedar trik atau gaya-gayaan aja, tapi emang mempengaruhi rasa dari ramennya sendiri. Selain atraksinya juga jelas ya, kita rasanya sangat berbeda dari ramen-ramen yang lainnya. Karena kita melalui proses dibakar, jadi si kuahnya itu ada aroma dan rasa smoky atau rasa terbakarnya tersebut gitu. Untuk pasokan ramennya sendiri, Julio bekerja sama dengan sejumlah supplier yang ada di Jawa Barat. Soalnya, penjualan menu Fire Ramen ini nggak main-main, bos. Dalam sebulan, Julio dan tim bisa memproduksi sampai 6.000 porsi Fire Ramen. Luar biasa ya! Bahkan, Julio nggak cuma menawarkan jenis Fire Ramen aja, bos. Ada sekitar 15 ramen lainnya, berikut sejumlah menu khas Jepang, seperti sushi dan sejumlah minuman. Yang pasti, semuanya dijamin halal kok.
Yang dari tadi penasaran, berapa sih omset dari bisnis ramen ini? Baiklah, silahkan Mas Julio. Untuk omset Fire Ramen sendiri, karena kita masih startup, kita masih di kisaran 60 juta rupiah gitu. Mantap, Bos. Awal yang manis ya. Untuk saat ini, Julio dibantu sekitar 10 karyawan. Di usia yang masih muda, Julio udah membuktikan kesuksesannya dalam memulai usaha. Ada tips dari Mas Julio nih, terutama dalam mengenalkan usaha kuliner yang unik dan anti-mainstream. Pertama, jenis kuliner yang akan kita kenalkan harus seimbang, Bos. Baik dari segi pembuatan yang unik dan rasa yang nikmat. Kedua, pastikan menu yang kita kenalkan sudah disesuaikan secara manajemen bisnis, baik dari campuran bahan, bumbu, dan rasa. Ketiga, jangan berpaku pada satu jenis kuliner aja. Pastikan untuk melakukan pengembangan, Bos, biar pengunjungnya nggak bosen. Saat ini, lokasi outlet Fire Ramen yang dikelola Julio udah nambah di kawasan Buah Batu, Bandung. Untuk target Fire Ramen sendiri, untuk di tahun 2002 ini, kita sudah membuka pendaftaran untuk franchise. Untuk marketing sendiri, Julio masih mengandalkan sejumlah platform. Selain itu, pemanfaatan media sosial dengan memposting sejumlah video juga menjadi senjata utama. Intinya, ketika kita akan membuka usaha, nomor satu itu adalah niat. Ketika niat sudah ada, maka yang lainnya akan mengikuti juga. Yiha! Waktunya kita healing biar nggak pusing, Bos. Apalagi mikirin hal yang nggak-nggak. Nah, bicara tentang dunia wisata, ternyata usaha ini terus menjamur dari tahun ke tahun. Gak cuma menampilkan konsep unik aja, tapi berbagai tawaran seru juga banyak bermunculan. Sama halnya dengan usaha wisata yang ada di kawasan Lembang, Jawa Barat ini. Memanfaatkan area trek sepanjang 1 km, wisatawan diajak mencoba serunya permainan Lux Gravity. Sensasinya dijamin gokil. Pengunjung bakal merasakan kecepatan dengan menggunakan kendaraan mini sambil nikmatin sejuknya alam Lembang. Peminat di tempat ini nggak main-main, Bos. Dalam sehari ada ratusan pengunjung yang antri. Mau tahu konsep usaha kita? Saksikan terus Cuan Bos. Kalian siap? Permainan dengan mengandalkan gravitasi memang menarik keseruan karena bisa menguji adrenalin. Makanya permainan ini lumayan banyak diminati. Nah, kebetulan nih, Bos, kecintaan Kang Hadi pada dunia adventure memang udah mendarah daging. Apalagi Kang Hadi juga pernah tergabung dalam komunitas sirkuit motor. Intinya, emang beliau hobi kebut-kebutan nih, Bos. Raga boleh menua, Bos, tapi jiwa tetap muda. Untuk menyalurkan hobinya, timbullah ide wisata permainan dengan konsep Lux Gravity. Permainan ini murni mengandalkan gravitasi dengan kendaraan khusus melewati trek menurun dan berliku. Salah satu olahraga sport gravity yang memang mengandalkan gravitasi. Jadi sepanjang jalan itu memang jalan turunan. Kalau mau ngerasain permainan ini, cukup mengendalikan kendaraannya aja, Bos. Yang jelas udah dilengkapi tuas rem juga kok, jadi nggak perlu khawatir bablas. Ide usaha ini ternyata udah ada sejak tahun 2019 lalu, Bos. Namun sempat terkendala COVID-19 yang sempat meningkat. Akhirnya baru bisa terwujud di bulan Desember tahun 2021 lalu. Berlokasi di Jalan Sukanagara, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kang Hadi memanfaatkan area lintasan dengan konsep kerjasama dengan pihak swasta. Gak mudah memang dalam membangun konsep bisnis ini, Bos. Butuh sejumlah sumber daya untuk armada permainan, lokasi yang tepat, sampai sumber daya manusianya. Pada dasarnya, permainan Lux Gravity tidak menggunakan bahan bakar sedikit pun. Hal ini terkait dengan visi misi Kang Hadi dalam menciptakan wisata yang bebas polusi. Ada 3 jenis permainan yang ditawarkan.
Pertama, Lux Gravity dengan total 55 unit armada. Kemudian ada Drips Go-Kart dengan 4 unit armada. Terakhir, ada Drips Trike sebanyak 4 unit. Dari pilihan yang ada, jenis Lux Gravity emang paling banyak diminati, Bos. Pasalnya, permainan ini bisa dinikmati oleh wisatawan mulai dari usia 8 tahun. Usia minimal 8 tahun, itu bisa mengendarai sendiri dengan pendampingan orang tua yang pastikan. Dan minimal mereka sudah bisa mengendarai sepeda roda 2. Untuk anak yang di bawah 8 tahun tidak usah khawatir, mereka juga bisa dibonceng oleh dewasa atau orang tua, dan itu sangat aman sekali. Biasanya, pengunjung akan dibagi menjadi sejumlah kloter, Bos. Setelah siap, petugas akan memberikan aba-aba. Cukup menarik tuas pada Lux Gravity, kemudian permainan dimulai, Bos. Untuk mengatur kecepatan, cukup tarik dan lepas tuas sampai mentok. Kalau melewati trek yang berliku, nah di situ klimaksnya, Bos. Bahkan nggak sedikit yang ketagihan. Pertama ada pengeremannya, memang pengereman yang sudah sangat mumpuni gitu ya. Pengereman dan ada backup pengereman juga. Jadi secara unit itu sangat aman sekali. Kita sudah memasang pembatas ban mobil, kemudian di belakangnya ada pagar besi juga. Jadi sudah sangat aman sekali untuk digunakan mereka. Dalam memainkan Lux Gravity, pengunjung cukup memiliki basic dalam mengendarai sepeda. Selebihnya tinggal mengandalkan keseimbangan dan kontrol. Terkait pengadaan armada, Kang Hadi melakukan langkah ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, semua unit kendaraan ini merupakan besutan Kang Hadi sendiri bersama timnya. Kang Hadi dan tim juga sangat mengutamakan keselamatan pengunjung. Sebelum digunakan, setiap unit Lux Gravity dilakukan perawatan dan pengecekan. Jadi unit yang kita gunakan, kita lakukan perawatan secara rutin, seperti perawatan rem, kemudian perawatan settingan stang. Jadi kita ingin memastikan unit yang digunakan pengunjung itu aman dan nyaman. Dibantu oleh 14 karyawan, Kang Hadi terus mengembangkan wisata ini agar terus diminati. Nah, buat yang penasaran bagaimana serunya sensasi permainan ini, kalian cukup menyiapkan kocek mulai dari Rp50.000 untuk sekali permainan. Mau tahu dong, Bos, berapa sih average pengunjung Lux Gravity tiap bulannya? Untuk saat ini di data kami memang kurang lebih sekitar 800 sampai 1.000 orang per minggu. Seperti itu, dengan harga tiket, satu tiket mainnya itu Rp50.000. Cuannya benar-benar ngebut ya, Bos. Dalam seminggu, setidaknya ada 800 sampai dengan 1.000 pengunjung. Untuk harga yang ditawarkan mulai dari Rp50.000. Berarti kalau kita total nih, Bos, dalam sebulan total pengunjung mencapai angka di 4.000 orang. Kemudian kita kali dengan harga rata-rata yang ditawarkan. Jreng-jreng, 200 jeti, Bos. Kalaupun udah dipotong biaya perawatan, pengelolaan, dan gaji karyawan sebesar 40%, ujung-ujungnya tetap double digit cuannya. Dalam memasarkan usaha ini, Kang Hadi masih menggunakan sejumlah platform dan media sosial dengan menampilkan foto dan video pengunjung yang pernah datang. Jadi dalam membuka usaha kreatif di wisata, kita tidak hanya melulu soal cuan, tapi kita juga harus peduli sama lingkungan. Oke, terima kasih sudah mampir. Yang penting, cuan, Bos! Yang satu ini memang idola semua umur, Bos. Mulai dari bayi sampai lansia pasti suka pisang. Selain kaya nutrisi, pisang juga salah satu buah yang praktis. Ngupasnya gampang, terus bisa langsung habis. Kalau udah jadi bentuk olahan, waduh, makin banyak lagi penggemarnya. Mulai dari olahan yang cuma digoreng atau jadi olahan kekinian yang warna-warni, bisa dibilang pisang memang gak ada matinya, Bos. Termasuk olahan pisang yang booming sejak 2 tahun lalu. Jadi kita awalnya ini pisang panik benar-benar cemilan untuk disuguhkan ke tamu-tamu yang datang ke rumah. Lalu dari situ kita mulai berpikir, oh oke, sepertinya
bisa dijadikan bisnis nih. Maka dari itu kita mulai dari garasi rumah. Bos, yang namanya ide memang bisa muncul dari mana aja. Contohnya kayak yang dilakukan Kevin dan kawan-kawan saat memulai usaha kuliner pisang panik. Boro-boro outlet yang mewah, bos. Bahkan dari sebuah garasi aja bisa jadi cikal bakal suatu usaha besar. Perusahaan raksasa di dunia juga banyak loh yang mulainya dari garasi. Sebut aja Microsoft, Amazon, hingga Kalbe Farma. Tapi waktu itu, Mas Kevin dan kawan-kawan dikomplain sama para tetangga. Soalnya terganggu sama asap dan suara-suara berisik dari aktivitas di dapur. Untungnya, selain dapat banyak keluhan, tapi yang support juga nggak kalah banyak. Terutama dari mereka yang sering bertamu untuk mencicipi cemilan tradisional ini. Dari yang mulanya hanya beredar di kawasan Cipete, kini pisang olahannya udah menjangkau se-Jabodetabek hingga ke luar negeri. Adanya jasa ojek online juga membantu dalam meluaskan market, terlebih di saat pandemi. Oh iya bos, resep awal pisang madu ini berasal dari asisten rumah tangga yang bekerja di rumah rekan Mas Kevin. Sedangkan nama pisang panik diambil dari nama ayah seorang rekan kerja Mas Kevin, yaitu Pak Nicholas. Makanya dikasih nama pisang panik alias pisang dari Pak Nik. Lucu juga ya asal nama brandnya. Varian pisang goreng memang bukan mainan baru ya bos. Makanya Mas Kevin terbilang berani nih memulai bisnis cemilan yang udah menjamur banget. Terus yang ngebedain sama pisang goreng lainnya apa dong mas? Produk kami itu unik karena kita tidak pakai gula ataupun pemanis lainnya. Jadi manisnya itu murni alami dari pisang tersebut, begitu. Lalu juga kita tidak pakai bahan pengawet, kita juga nggak pakai telur, kita nggak pakai susu. Jadi benar-benar pisang goreng yang benar-benar sehat lah menurut kita. Konsepnya spesifik banget bos, yaitu pisang goreng sehat dan vegan friendly. Tapi bukan berarti membatasi konsumen ya. Justru keunikan itu yang diyakini kalau kedepannya bakal tetap laris manis. Karena makin banyak orang yang makin sadar untuk selalu memilih asupan yang sehat. Nggak hanya sehat, pisang olahan Mas Kevin juga menawarkan beragam varian. Ada pisang original, wijen, pisang donat, hingga batagor. Jualan pisang goreng kok ada batagor sih? Jangan salah paham bos, batagor di sini adalah singkatan dari banana tape goreng. Lucu banget kan menunya? Mengawinkan pisang dan tape memang menjadi contoh inovasi yang selalu dikembangkan Mas Kevin dan timnya. Selain terobosan, jenis pisang yang digunakan juga nggak pernah berubah, selalu pisang madu. Alasannya milih pisang madu kenapa ya mas? Karena kita udah coba beberapa pisang juga, dan ini yang menurut kami size-nya paling sesuai dan juga tingkat kemanisannya itu yang paling mendekati. Nah, kalau ngulik menunya udah, sekarang kita kupas cuannya. Dalam sebulan bisa terjual sebanyak 20.000 pieces. Anggap aja nih bos, tiap orang memilih menu termurah yaitu pisang original yang isi 8 pieces seharga Rp60.000 atau Rp7.500 per pieces. Maka cuannya dalam sebulan bisa mencapai Rp150 juta. Widih, cuannya nggak kalah manis dari pisangnya bos. Padahal ya, jajanan kayak gini udah tersebar seantero negeri. Tapi masih bisa loh dapat cuan maksimal. Selain kualitas, kekompakan tim juga jadi kunci buat Mas Kevin biar cuannya bisa tetap maksimal. Kita mencoba untuk merangkul sih ya semua staff kita, jadi kita juga sering makan bareng, kita juga kita provide apa yang mereka mau juga gitu. Karena kita yakin kalau misalkan staff happy, alhamdulillah juga sales dan juga performa dari pisang panik juga bakal terangkat juga. Tapi Mas Kevin juga sempat ngerasain dilematis nih bos. Tepatnya waktu harga minyak goreng sempat mendrama. Kayak telenovela yang gak kelar-kelar. Karena biaya produksi meninggi, akibatnya harus ada penyesuaian. Tapi masalahnya penggemar setianya banyak yang protes karena jadi berimbas pada rasa olahan pisangnya. Akhirnya, Mas Kevin dan seluruh tim sepakat untuk menyesuaikan biaya produksi tanpa ngurangin kualitas rasa.
Jadi kalau bos-bos tetap mau coba, berani coba, dan juga persisten, hasilnya akan cuan, bos. Buat yang pengen merintis usaha bareng calon pasangan, pasti sempat was-was atau kepikiran deh. Entar kalau ternyata nggak jodoh gimana ya? Repot nggak sih soal hitungan gono gininya? Nah, wajib simak minggu depan nih bos. Gimana lika-liku merintis usaha sama calon pasangan biar cuannya tetap jalan. Oh iya bos, biar urusan cuan bisa dapat kemudahan, jangan lupa download Alobank lalu upgrade ke Alo Prime. Semua transaksi bakal lancar dan gak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai promo yang gede-gedean. Sekian dulu perjumpaan hari ini ya bos. Kita ketemu lagi hari Sabtu depan mulai jam 13.00 di Trans 7. Biar tetap cuan bos.